Pernah dengar pepatah? Uang itu seperti air, kalau tidak mengalir akan membusuk. Dalam dunia bisnis, hal ini berlaku mutlak. Uang yang hanya diam di rekening tanpa diputar, perlahan akan terkikis inflasi. Sebaliknya, ketika uang terus berputar melalui aktivitas usaha, ia bisa berkembang, melipat gandakan nilai, dan membuka peluang yang lebih besar. Inilah pondasi dari pola pikir berdagang yang sudah terbukti ribuan tahun. Menariknya, banyak keluarga pedagang sukses menanamkan mindset ini sejak dini kepada anak-anak mereka. Mereka tidak hanya diajarkan cara menghitung laba, tetapi juga bagaimana uang harus terus bekerja. Dari ikut menjaga kios, membantu mencatat transaksi, hingga sekadar melayani pelanggan. Semua itu adalah sekolah bisnis yang mengajarkan bahwa uang bukan untuk ditimbun, melainkan untuk diputar. Kalau dipikirkan lebih dalam, inilah rahasia kenapa banyak komunitas pebisnis tertentu mampu bertahan lintas generasi. Mereka sadar bahwa tabungan bukanlah jawaban utama, melainkan perputaran arus kas yang sehat. Setiap rupiah yang bergerak adalah tentara kecil yang bekerja untuk menaklukkan pasar. Jadi, pertanyaannya, apakah uangmu hari ini sedang bekerja keras untukmu atau hanya tertidur lelap di rekening bank? Jika di kerangka sebelumnya kita bicara soal uang yang harus terus berputar, maka salah satu cara paling efektif untuk menjaganya adalah lewat filosofi cepat balik modal dengan untung kecil. Banyak orang terjebak dalam mindset ingin sekali transaksi langsung besar keuntungannya. Padahal, strategi ini justru sering membuat pelanggan enggan kembali karena merasa diperas. Sebaliknya, pedagang yang fokus pada volume transaksi dengan margin tipis akan membangun kepercayaan jangka panjang. Harga yang wajar, kualitas yang konsisten, dan pelayanan yang tulus membuat pembeli tak ragu untuk kembali, bahkan membawa orang lain. Dari sinilah lahir pembelian berulang yang membuat arus kas tetap lancar, meski untung per transaksi terlihat kecil. Konsep ini sederhana, tapi dahsyat. Jangan kejar satu transaksi besar lalu selesai, melainkan ribuan transaksi kecil yang berulang. Dengan begitu, modal cepat kembali, stok berputar, dan uang tidak pernah diam terlalu lama. Inilah yang menjaga kesehatan bisnis, sekaligus memperluas jaringan pelanggan secara organik. Setelah memahami pentingnya cepat balik modal dan menjaga transaksi tetap berulang, kita sampai pada prinsip berikutnya. Arus kas adalah urat nadi bisnis. Banyak orang terlalu fokus menimbun tabungan, padahal dalam dunia dagang, yang lebih menentukan adalah seberapa lancar uang masuk dan keluar setiap hari. Tanpa arus kas yang sehat, bisnis bisa macet meski terlihat punya aset besar. Dengan arus kas yang terjaga, pedagang bisa membeli stok baru tepat waktu, membayar pemasok tanpa menunda, dan tetap melayani pelanggan dengan lancar. Inilah yang membuat bisnis tetap hidup dan berputar. Tabungan memang penting sebagai cadangan, tetapi ia hanyalah penopang, bukan mesin utama. Mesin sesungguhnya adalah perputaran uang yang terus bergerak. Bayangkan saja, bisnis dengan tabungan besar tapi arus kas tersendat, ibarat mobil mewah yang mogok di tengah jalan. Sebaliknya, usaha kecil dengan arus kas lancar justru bisa terus melaju, berkembang, bahkan mengalahkan kompetitor yang terlihat lebih kaya. Karena itu, fokus utama bukanlah berapa banyak uang yang diam, melainkan seberapa cepat uang itu bekerja untuk bisnis. Kalau arus kas sudah sehat, langkah berikutnya adalah memastikan kemana arah keuntungan itu dialokasikan. Disinilah banyak orang sering tergelincir. Alih-alih memperkuat bisnis, keuntungan justru habis untuk memenuhi gaya hidup. Padahal, prinsip dagang sejati mengajarkan bahwa laba pertama harus kembali diputar ke aset produktif, bukan barang konsumsi yang nilainya turun. Aset produktif bisa berupa mesin baru untuk meningkatkan kapasitas, menambah stok barang yang cepat laku, atau bahkan membuka cabang kecil sebagai percobaan pasar baru. Semua itu akan menghasilkan uang tambahan di masa depan. Berbeda dengan mobil mewah, gadget terbaru, atau liburan berlebihan yang mungkin memberi kepuasan sesaat, tapi tidak mendatangkan perputaran uang. Inilah bedanya pebisnis yang bertahan lama dengan mereka yang cepat habis modal.
Yang pertama, menunda kesenangan demi pertumbuhan. Sedangkan yang kedua, mengorbankan masa depan demi gengsi. Jadi sebelum mengeluarkan uang hasil usaha, tanyakan dulu, apakah ini aset produktif yang akan menambah putaran uang saya atau sekedar konsumsi yang akan mengurangi kekuatan bisnis saya? Setelah paham bahwa keuntungan sebaiknya masuk ke aset produktif, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara memulainya? Jawabannya sederhana, mulai dari kecil. Banyak imperium bisnis besar hari ini berawal dari kios sederhana, gerobak di pinggir jalan, atau toko kecil di pasar. Justru dari langkah kecil itulah seorang pedagang belajar memahami denyut pasar, melatih insting, sekaligus meminimalkan resiko. Bisnis kecil ibarat sekolah lapangan. Di sana, kita belajar bagaimana bernegosiasi dengan pemasok, menghadapi komplain pelanggan, hingga mengatur stok barang. Semua teori bisnis akan terasa nyata ketika diuji langsung di lapangan. Kesalahan yang terjadi di skala kecil masih bisa diperbaiki tanpa mengorbankan modal besar. Yang menarik, bisnis kecil memberi dasar yang kuat untuk tumbuh organik. Ketika fondasi ini kokoh, maka skala besar bisa dibangun dengan lebih percaya diri. Ingat, bangunan setinggi apapun tak akan bertahan lama jika fondasinya rapuh. Jadi jangan meremehkan langkah pertama, sekecil apapun itu, karena disitulah pondasi kekuatan dagang dibentuk. Kalau bisnis kecil sudah berjalan, langkah berikutnya adalah memperluas jangkauan melalui jaringan. Sebab, dalam dunia dagang, kekuatan individu terbatas, tapi kekuatan komunitas bisa melipat gandakan peluang. Pedagang yang cerdas tahu bahwa berbagi informasi, sumber daya, bahkan pelanggan akan membuka pintu rizki yang lebih besar dibanding berjalan sendiri. Dengan jaringan yang solid, kita bisa mendapatkan pemasok yang lebih murah, strategi pemasaran yang lebih efektif, atau bahkan peluang kolaborasi untuk produk bundling. Bayangkan, satu usaha makanan kecil bisa bekerja sama dengan penjual minuman, sehingga keduanya sama-sama mendapat keuntungan dari paket yang lebih menarik bagi pelanggan. Itulah kekuatan sinergi dalam komunitas. Lebih dari itu, komunitas bisnis bukan hanya soal transaksi, tapi juga kepercayaan dan dukungan moral. Saat satu anggota jatuh, yang lain bisa menopang. Saat ada peluang besar, kabarnya bisa dibagi. Itulah sebabnya, dalam filosofi dagang klasik, kesuksesan bersama dianggap lebih kokoh dan tahan lama daripada sekedar mengejar kekayaan individu. Setelah memiliki jaringan dan komunitas, keunggulan berikutnya yang harus dimiliki seorang pedagang adalah kecepatan dalam bertindak. Dalam dunia dagang, peluang sering datang tiba-tiba, dan hanya mereka yang sigap yang bisa meraihnya. Menunda terlalu lama hanya akan membuat kesempatan berpindah ke tangan pesaing yang lebih lincah. Kecepatan ini bukan berarti gegabah, melainkan kemampuan mengambil keputusan dengan data yang cukup, lalu segera bergerak. Misalnya, ketika ada tren baru di pasar, pedagang yang cepat menambah stok atau menyesuaikan produk akan lebih dulu meraup keuntungan. Prinsipnya sederhana, lebih baik bergerak cepat dan memperbaiki sambil jalan, daripada terlalu lama berpikir sampai peluang hilang. Pasar itu dinamis, penuh perubahan dan ketidakpastian. Karena itu, pedagang sejati harus gesit seperti air, mampu menyesuaikan arah arus tanpa kehilangan tujuan. Kecepatan ini bukan hanya soal menangkap peluang, tapi juga soal bertahan menghadapi persaingan. Dalam dunia bisnis, yang lambat seringkali bukan sekedar tertinggal, melainkan bisa benar-benar tersingkir. Kalau kecepatan adalah kunci untuk menangkap peluang besar, maka menghargai setiap hasil kecil adalah fondasi untuk membangun kekayaan yang kokoh. Banyak pedagang sukses tidak meremehkan keuntungan Rp1.000 atau Rp2.000 per transaksi. Mereka paham, ribuan transaksi kecil itulah yang pada akhirnya membentuk omset besar dan menjaga bisnis tetap hidup. Menghargai uang dari proses kecil juga berarti disiplin dalam mencatat dan menjaga agar tidak ada kebocoran. Seringkali bisnis bocor bukan karena rugi besar, tapi karena remeh-temeh yang dianggap sepele.
diskon tanpa kontrol, ongkos tambahan yang tak tercatat, atau stok hilang sedikit demi sedikit. Padahal, jika dikumpulkan, jumlahnya bisa sangat signifikan. Lebih jauh, pola pikir ini melatih kesabaran dan konsistensi. Dengan menghargai hal kecil, pedagang akan terbiasa berpikir jangka panjang, tidak cepat putus asa, dan terus menjaga ritme perputaran uang. Pada akhirnya, bukan keuntungan besar sesaat yang menentukan, tetapi akumulasi kecil yang terus berulang dan bertambah dari waktu ke waktu. Menghargai keuntungan kecil hanya akan bermakna jika dibarengi dengan kesabaran dan ketekunan. Bisnis bukan sprint, melainkan maraton yang membutuhkan daya tahan. Banyak pedagang yang gagal bukan karena tidak punya modal, tetapi karena menyerah terlalu cepat ketika menghadapi kesulitan. Padahal, setiap kegagalan sesungguhnya adalah guru yang mengajarkan cara baru untuk bertahan. Kesabaran membuat seorang pedagang mampu melewati masa-masa sulit tanpa kehilangan arah. Sementara ketekunan menjaga agar langkah tetap konsisten meski hasil belum terlihat besar. Dengan dua sikap ini, setiap tantangan bisa diubah menjadi batu loncatan dan setiap kegagalan menjadi modal pengalaman untuk melangkah lebih kokoh. Inilah mental baja yang membedakan pedagang yang sukses bertahan puluhan tahun dengan mereka yang hanya sebentar lalu hilang. Kesabaran mengajarkan untuk tidak terburu-buru. Ketekunan memastikan usaha tidak berhenti di tengah jalan. Jika keduanya dijalani dengan benar, bisnis akan tumbuh secara alami, kokoh, dan berkelanjutan. Kesabaran dan ketekunan tidak akan berarti banyak tanpa pandangan jauh ke depan. Inilah alasan mengapa pedagang sejati selalu berpikir jangka panjang. Mereka tidak hanya fokus pada keuntungan hari ini, tetapi merancang bagaimana bisnis bisa bertahan, tumbuh, bahkan diwariskan kepada generasi berikutnya. Visi inilah yang membuat langkah-langkah kecil mereka punya arah yang jelas. Berpikir jangka panjang berarti menyiapkan strategi investasi yang berkesinambungan. Keuntungan tidak habis dalam sekali pakai, melainkan dialokasikan untuk pengembangan bisnis, pembukaan cabang, atau teknologi baru. Dengan begitu, bisnis bukan sekedar alat mencari nafkah, tapi juga aset yang terus memberi nilai di masa depan. Selain itu, perspektif jangka panjang membantu pedagang tidak mudah goyah menghadapi godaan keuntungan sesaat atau tren pasar yang cepat berubah. Mereka tahu bahwa fondasi yang kokoh lebih berharga daripada hasil instan yang rapuh. Pada akhirnya, tujuan sejati bukan hanya membangun bisnis untuk diri sendiri, melainkan menciptakan warisan yang bermanfaat bagi keluarga dan komunitas. Berpikir jangka panjang tidak hanya soal strategi finansial, tapi juga bagaimana membangun relasi yang kuat. Dalam dunia dagang, kepercayaan adalah mata uang yang lebih berharga daripada rupiah itu sendiri. Itulah mengapa pedagang sejati selalu menjaga hubungan personal, baik dengan pelanggan, pemasok, maupun rekan bisnis. Relasi inilah yang menjadi pondasi agar bisnis bertahan lintas waktu. Dengan pelanggan, hubungan personal dibangun melalui pelayanan yang tulus, komunikasi yang ramah, dan konsistensi kualitas. Dengan pemasok, kepercayaan hadir lewat ketepatan pembayaran, volume belanja yang stabil, dan sikap saling menghargai. Sementara dengan rekan bisnis, relasi kuat lahir dari kolaborasi dan transparansi. Semua ini membentuk ekosistem yang saling menopang. Ketika hubungan personal terjalin dengan baik, bisnis tidak lagi sekadar soal jual-beli, melainkan jaringan kepercayaan yang bisa memperluas peluang. Pelanggan loyal akan menjadi promotor tanpa dibayar, pemasok yang percaya akan memberi kemudahan, dan rekan bisnis akan mengajak tumbuh bersama. Inilah modal sosial yang tak ternilai dan seringkali menjadi penentu kesuksesan jangka panjang. Semua prinsip bisnis yang sudah dibahas sebelumnya akan sulit dijalankan jika gaya hidup tidak terkendali. Karena itu, pedagang sejati selalu memegang teguh prinsip hidup sederhana, terutama di awal perjalanan usaha. Mereka tahu bahwa setiap rupiah yang dipakai untuk gaya hidup berlebihan adalah rupiah yang seharusnya bisa diputar kembali untuk memperkuat bisnis. Hidup sederhana bukan berarti miskin atau kekurangan, tetapi bijak dalam mengelola pengeluaran. Pisahkan dengan jelas keuangan pribadi dan bisnis,
Jangan sampai laba usaha habis untuk memenuhi ego. Dengan cara ini, keuntungan bisa terus dialokasikan untuk menambah stok, membeli peralatan, atau membuka cabang baru. Inilah kunci agar bisnis bertumbuh lebih cepat dan stabil. Pada akhirnya, kesederhanaan justru melahirkan kekuatan. Saat orang lain sibuk pamer kemewahan, pedagang sejati sibuk menanam benih yang hasilnya baru akan dipetik di masa depan. Ketika bisnis sudah benar-benar kuat dan arus kas stabil, barulah menikmati hasil menjadi lebih bermakna. Karena kesuksesan sejati bukan diukur dari seberapa mewah gaya hidup, melainkan dari seberapa kokoh fondasi bisnis yang berhasil dibangun.